Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Fatsai Dana dari Universitas Muhammadiyah Profesor Dr. Hamka di sini dengan NIM 210151137. Saya akan mempresentasikan terkait penelitian saya dengan judul durasi terapi sebagai moderator pada hubungan perfeksionisme terhadap self-esteem di kalangan remaja yang mengidap obsesif kompulsif disorder. Adapun latar belakangnya itu sebetulnya ini menggunakan population gap, namun beberapa hasil penelitian yang inkonsisten akan menjadi jembatannya, di mana mayoritas penelitian yang ada itu menunjukkan bahwasanya adanya korelasi negatif. Korelasi negatif ini disebabkan oleh terjadinya perfeksionis destruktif maladaptif. Jadi perfeksionisnya itu yang tinggi itu adalah perfeksionis maladaptif, yaitu perfeksionis yang dia cenderung gelisah atau khawatir dan juga cemas ketika dia mengalami kegagalan. Hal itulah yang membuatnya rendahnya self esteem. Jadi ketika perfeksionisnya tinggi, maka self esteemnya itu menjadi rendah. Itulah penyebabnya. Mengapa itu korelasi negatif. Lalu hal ini juga dikaitkan dengan beberapa psikopatologi yaitu eating disorder, anxiety, dan depresi. Dan itu hasilnya juga adalah berkorelasi negatif antara perfeksionisme yang tinggi, yaitu perfeksionisme maladaptif dengan self esteem. Selanjutnya di sini ada psikopatologi yang berkaitan erat dengan perfectionism dengan self esteem, yaitu obsessive compulsive disorder atau OCD. Di sini OCD ini hal ini dikarenakan yang tadi perfeksionisnya itu ketika dia over tinggi, dia akan memiliki penilaian negatif terhadap dirinya karena dia tidak mampu mengendalikan uh, obsesi terhadap kesempurnaannya itu. Lalu di sini adanya terapi tujuan untuk memperluas self esteem sehingga mengurangi kekhawatiran dari perfeksionis. Jadi adanya terapi ini menurut Psychosociety KK 2024 itu dia bisa mengurangi dampak negatif dari perfeksionisme maladaptif tadi pada dan juga untuk meningkatkan si self esteem. Kemudian remaja adalah usia atau fase pertama itu menurut si Geller. Jadi di sini sampelnya remaja karena dia adalah fase pertama kalinya seseorang itu cenderung mengalami si OCD. Tujuannya itu adalah tujuan dari penelitian ini menganalisa secara statistik apakah semakin lamanya si durasi sampel menjalani terapi itu akan memperlemah korelasi yang ada pada hubungan perfeksionis terhadap self esteem. Metode yang digunakan di sini ada non eksperimental, jadi peneliti tidak ikut langsung terhadap uh, partisipan. Kemudian ada cross sectional, jadi hanya satu kali saja. Lalu di sini ada satu kali pengambilan data. Lalu di sini ada purposive sampling, yaitu sampelnya itu hanya dengan beberapa kriteria, dan itu remaja OCD, terus habis itu sedang menjalani terapi. Lalu pengambilan data digunakan menggunakan online, kuesioner online. Analisa yang digunakan ada analisis regresi moderasi, karena di sini akan melihat bagaimana peran durasi terapi itu sebagai moderator. Di sini juga sudah terdapat izin etik dari Ketua Konsorsium Psikologi Ilmiah Nusantara yang didapat tanggal 24 Maret, sehingga baru bisa disebarkan alat ukurnya itu setelah tanggal tersebut. Sahabat penelitiannya yang didapat itu ada 43 responden, 23 laki-laki, dan 20 perempuan. Skalanya menggunakan Rosenberg, RSSS, itu skala Likert 1 sampai 4, 10 item, Alfa Romeo 0,661, dan itu sudah diadaptasi. Begitu juga dengan yang perfeksionis sudah diadaptasi oleh Marcelina dan Lubis, yaitu dengan Alfa Romeo 0,810. Dan di sini juga ada sekitar 5 item dengan skala Likert 1 sampai 5. Ada pun tinjauan teori di sini itu uh, seperti yang sudah disimpulkan di sini, self esteem itu merupakan evaluasi diri terkait negatif atau positifnya si konsep diri dari si individu. Itu menurut Rosenberg. Sedangkan perfeksionis itu adalah kepribadian yang dicirikan oleh keinginan untuk mencapai kesempurnaan. Jadi dia ambisi untuk mencapai sebuah kesempurnaan dengan ketetapan standar yang tinggi. Itu menurut si Bento DKK 2017.
Dan ini ada dua dimensi, ada social oriented perfectionist dan social perceived perfectionist. Sedangkan kalau yang uh, self esteem itu hanya satu dimensi, yaitu self evaluation aja. Dinamika variabelnya di sini kita akan melihat dulu dampak durasi terapi kepada si self esteemnya. Apakah dia semakin tinggi atau mungkin akan semakin rendah, dilihat dari mean score-nya. Begitu juga dengan perfeksionis, dilihat dari mean score-nya pas semakin tinggi atau semakin rendah. Lalu yang terakhir ada durasi dari terapi itu terhadap si hubungan perfeksionis secara terhadap si self esteem. Hipotesisnya itu H1 itu apakah terdapat korelasi negatif? Karena tadi di sini kan secara langsung jadi belum ada intervensi dari si durasi terapi sehingga hal tersebut membuatnya diduga ada korelasi negatif. Nah, selanjutnya di H2 hipotesis kedua itu durasi terapi meningkatkan self esteem karena uh, tadi tujuan terapi adalah untuk memperluas self esteem sehingga itu bisa memicu diduga bisa meningkatkan self esteem. Dan begitu juga perfeksionis bisa meningkatkan perfeksionisnya. Lalu hipotesis 4 yaitu durasi terapi sebagai moderator itu bisa memperlemah korelasi negatif. Seperti tadi tujuannya itu ketika self esteemnya itu bisa diperluas, maka self esteemnya tinggi dan perfeksionisnya tinggi, itu akan memperlemah korelasi negatif. Karena kan tadinya perfeksionisnya tinggi, tapi self esteemnya rendah. Nah, ketika dua-duanya tinggi, tadi yang negatif mungkin akan menjadi lebih lemah. Hasil penelitiannya di sini hipotesis satu terbukti, yaitu terdapat korelasi negatif signifikan. Nilainya di sini min 1,6,1,6688 nilai betanya, lalu signifikansinya atau p-value-nya adalah 0,001. Hipotesis 2 terbukti, yaitu mean score-nya si self esteem itu semakin tinggi seiring dengan semakin lamanya si durasi terapi, yaitu dari 12,558 sampai dengan 23,67. Tapi hipotesis ketiga tidak terbukti. Dan di sini ternyata si skor perfeksionis itu justru semakin menurun semakin lamanya terapi. Dan menurut analisa kami di sini uh, itu disebabkan karena si durasi lamanya terapi itu justru dia menurunkan tingkat perfeksionis yang tadinya over di bawah apa di atas rata-rata sehingga cenderung akan mengembalikannya kepada yang tetap tinggi tingkat perfeksionisnya namun uh, lebih normal seperti itu. Hipotesis 4 itu terbukti nilai betanya itu 1,461 dengan signifikansi 0,00100 sehingga ada korelasi positif yang signifikan. Kesimpulannya durasi terapi mampu memperlemah korelasi negatif yaitu tadi hubungan perfeksionis terhadap self esteem pada kalangan remaja yang mengidap obsesif kompulsif disorder. Bahkan tidak hanya bisa memperlemah namun juga tadi bisa mengubah arahnya dari negatif menjadi positif. Saran yaitu ada beberapa batasan juga. Di sini batasan penelitiannya itu adalah durasi lamanya si terapi itu kita belum tahu maksimal sampai fase atau bulan keberapa terjadinya penurunan si perfeksionisnya. Apakah ketika sudah menjalani 3 bulan atau 4 bulan atau berapa bulan. Nah, selain itu ada durasi terapinya ini tidak dipisahkan. Jadi kita mencampur jenis terapi A dengan jenis terapi B dan itu sepertinya menjadi batasan karena dirasa perlu ada pembeda jenisnya karena kalau misalnya dimisalkan si jenis terapinya ini yang A 2 bulan mungkin dampaknya tidak akan sama dengan yang jenis terapi B yang sama-sama 2 bulan seperti itu kayak perlu dipisahkan. Lalu di sini ada adanya penelitian secara longitudinal karena supaya lebih akurat di sini yang 1 bulan terapi kalau pakai cross sectional kan itu sampelnya berbeda dengan yang 2 bulan terapi. Sedangkan kalau longitudinal mungkin 1 bulan terapi ambil data, 2 bulan terapi ambil data di sampel yang sama. Itu akan jauh lebih akurat. Sekian dari saya. Kurang lebih mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.